wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 11. Di sini kita akan berbicara tentang pemimpin itu menurut Gen Z gimana sih? Nah, pastinya ini topik yang bakal seru dan menarik dong, karena kita sendiri di sini sebagai Gen Z akan mengeluarkan sejuta misuh-misuh kita nih terkait pemimpin itu seperti apa gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, pastinya kita di sini bakal ngenalin diri kita dulu dong. Di sini saya sebagai host Indah Novitasari bersama dua bintang tamu saya, yaitu saya Kira Ninja Isman. Saya Intan Dalina. Oke, mari kita lanjutkan ke topik pembahasan kita, yaitu pemimpin itu menurut Gen Z. Nah, benar banget tuh. Jadi kalau kita bayangin ya tentang Gen Z ya, sebenarnya apa sih yang ngebedain generasi sebelumnya sama Gen Z itu? Kalau lihat dari sekarang ya, Gen Z itu lebih kritis pemikiran tentang pemimpin, karena kita tuh banyak tahu ya kayak perempuan juga bisa jadi pemimpin di era sekarang. Gak hanya laki-laki, sedangkan dalam Islam itu kan harus laki-laki kan untuk memimpin, tapi di era sekarang pemimpin perempuan pun bisa jadi, karena kita lihat dari kinerjanya bukan dari jenis kelaminnya. Nah, benar banget nih. Terus juga kalau aku lihat Gen Z itu ternyata multi talent loh. Dia tuh bisa apa aja. Tapi kenapa sih dia nih jarang buat kayak daftar pekerjaan banyak-banyak tuh enggak, tapi dia tuh nyari pekerjaan yang sesuai sama yang dia mau. Nah, jadi dia tuh bakalan nyari pekerjaan yang emang benar-benar dia mau. Jadinya kan dia sungguh-sungguh dalam hal itu gitu loh. Makanya kenapa Gen Z sama Gen milenial atau Gen sebelum-sebelumnya tuh berbeda gitu loh. Kalau hal yang paling condong tuh apa sih dari Gen Z sama generasi sebelum? Kalau usia udah pasti dong iya ya sih, beda. Iya sih, benar banget Gitu, sih. apa tuh? Lebih ke open minded sih. Open minded Gen Z itu benar-benar open minded gitu loh, karena sekarang kan di Islam itu kan cowok nih, sedangkan kita tuh lebih open minded, lebih feminis sekarang tuh. Kalau disebut tuh feminis, Gen Z tuh lebih feminis karena perempuan juga bisa loh jadi kayak laki-laki, perempuan juga bisa loh jadi pemimpin yang baik, bahkan lebih laki-laki, karena kan belum tentu tuh laki-laki tuh amanah, jujur kinerjanya. Nah, perempuan juga bisa ngebuktiin kalau misalnya perempuan pun bisa menjadi seorang yang amanah, pemimpin yang baik kepada masyarakatnya, apalagi perempuan kan lebih perasa gitu ya. Benar banget sih. Terus kalau aku lihat ya sekarang tuh banyak banget Gen Z yang enggak ngelihat dari gender. Jadi kayak mau dia pemimpin, terus mau dia kerja apapun, selagi dia emang punya skill itu dan juga kayak punya bakatnya di sana tuh gak apa-apa gitu loh. Nah, terus kalau aku lihat lagi nih ya, Gen Z tuh kayak pikirannya bener sih kata Kiri tadi, terbuka. Jadi mereka tuh nggak selalu hal itu terus gitu loh. Dan mereka juga pengen hilangin masalah patriarki di rumah tangga. Jadi menurut mereka tuh rumah tangga tuh hidup bersama, bukan kayak hidup bersama tapi yang kerja cuma salah satunya doang gitu. Iya sih, keren banget sih. Berarti yang bisa kita ambil dari sini, perbedaan Gen Z dan generasi sebelumnya adalah pemikiran Gen Z yang lebih terbuka. Terus dari multi talentanya ya, karena Gen Z itu multi talent, meskipun emang sebelumnya Gen Z itu sempat direndahin ya. Iya, Ya. katanya Kalau dibilang juga pemalas. sering ngeluh dan ya. ya itu mungkin beberapa, cuma Ya. kan harusnya tidak menstereotipkan Gen Z itu seperti Ya, itu. kan belum Bener tentu banget kan sih. generasi milenial tuh gak ada yang pemalas. Buktinya kan sekarang banyak angka pengangguran kan, Iya, bener anak banget sih. milenial. Oke, kalau tadi sih ke generasi Z-nya ya. Nah, sekarang kita bahas sisi pemimpinnya nih. Kalau dari kalian sendiri, pemimpin itu seperti apa sih? Pemimpin tuh yang pasti harus amanah, jujur, juga menjanjikan apa yang dijanjikan, karena kan banyak nih pemimpin yang sekarang tuh menjanjikan tapi nggak terwujud, dan malah bikin masyarakat tuh lebih terpuruk dari sebelumnya gitu, karena banyak kasus juga ya pemimpin ini yang korupsi, terus juga banyak pemimpin yang nggak jujur, terus kayak lebih kejam dari sebelumnya. Maka ada kasus kayak masyarakat tuh dijadiin budak di penjara gitu kan. Ngeri banget ya. Iya, ngeri banget itu. Terus kalau aku lihat dari berita-berita tuh banyak banget tingkat korupsi. Iya. Terus juga sekarang ada berita baru yang ngebahas tentang katanya
sekarang tuh mau cashless atau QRIS itu tuh pakai pajak PPN gitu 12%. Bayangin aja 12%. Iya. Terus kalau kita mau belanja apapun terus kita dikasih pajak PPN gitu Iya, gitu ya. iya. Sedangkan buat rakyat yang tergolong masih di bawah gitu gimana coba Apalagi mereka sembako makannya. kan, Nah kita itu punya dia, sembako. apalagi sembako kan kayak kebutuhan penting Iya, banget iya, kan buat iya. masyarakat. Bener banget juga. Apalagi kan era-eranya QR segala macam Iya. itu kan adanya di Gen Z ya. Iya, Yang bener menciptakan banget sih. teknologi cashless terus Iya. payment gitu kan itu Gen Z gitu. Sekarang malah Gen Z ini yang seolah seperti dirugikan sih. Gak Iya. cuma Gen Z-nya juga tapi mungkin generasi-generasi lain yang emang belum paham akan hal itu pun jadinya merasa dirugiin banget gitu, dan sekarang pun lagi rame kan hal itu. Iya, betul. Oke, balik lagi nih ke pemimpin ya guys. Jadi kalau dari Islam itu kita ada terdapat di surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa dimana seorang pemimpin itu tidak hanya duniawi tetapi juga harus amanah. Nah, pemimpin yang amanah itu dari sifat-sifat Islam tuh menurut kalian kayak gimana sih? Penting sih menurut aku kan, karena kan amanat itu juga kan membawa kita ke membawa kita menjadi lebih baik kan. Amanah itu kayak apa yang Lebih dipercaya orang. Iya, betul. benar banget sih, benar lebih, banget. lebih dipercaya orang gitu, karena kan pemimpin juga harus punya sifat amanah kan, Bener sih. karena buat dipercaya oleh masyarakat jadi lebih baik. Nah terus menurut aku juga nih, pemimpin tuh harus dilihat dari latar belakangnya dulu dong. Kayak semisal dia dulunya ada riwayat apa gitu. Gimana kalau tiba-tiba kita nggak tahu menahu ternyata pemimpin kita tuh punya riwayat kriminal di Iya. zaman sebelumnya. Jadi kan serem banget kan Iya, ya kalau kayak serem gitu. banget, iya. Walaupun emang dia sekarang ngebangun personal brandingnya, tapi kan kita nggak tahu Iya, sifat benar. aslinya kayak gimana. Iya, benar-benar. Oke sih, bener banget. Nah, selain itu kan untuk menjadi seorang pemimpin tuh kita harus punya visi misi Visi misi yang dapat dipercaya masyarakat, Iya, visi misi yang bisa Pasti, menjanjikan iya benar menjanjikan banget. masyarakat. Jadi bukan cuma janji di awal doang, tapi dia tuh amanah yang artinya Iya. apa yang dia omongin itu bakalan terjadi gitu loh. Betul banget sih. karena ya pastinya kalau misalnya pemimpinnya sendiri nggak visioner atau misinya nggak sesuai dengan kejadian latar belakang kondisi di negaranya itu, maka ya pastinya gimana mau jadi seorang pemimpin di negara tersebut kalau dia sendiri visi misinya nggak jelas gitu. Betul banget. Pemimpin juga harus punya sifat problem solving yang bagus, karena kan di suatu daerah pun pasti terdapat masalah, terdapat terdapat apa yang kurang, konflik, dan gitu juga harus pemimpin juga harus mikir apa yang harus lebih baik, apa yang harus solusi untuk Iya, menjadi- solusi untuk kayak gimana caranya biar konflik ini tuh bisa beres ya, gitu. beres, permasalahan di kota tersebut, di daerah tersebut tuh beres, sehingga masyarakat itu nyaman, aman, tentram, damai juga. Nah, terus juga nih menurut aku ya, bukan soal hanya bisa dipercaya aja gitu amanah, tapi kita juga harus lihat orang ini tuh gimana sih dalam agamanya. Maksudnya dia sebagai pemimpin tuh melaksanakan kewajibannya enggak, dilihat dari agamanya, terus sholatnya, pendidikannya. Gimana kalau semisal nih pendidikan mereka emang tinggi, cuman ketika adab dan moral mereka tuh kurang kan, Iya, benar. gak bagus juga dong. Benar. Bener banget. Terus dari religius mereka bagaimana gitu, gimana mereka mereka Melakukan aktivitas Iya. sehari-harinya, terus juga bagaimana mereka berbincang dengan kerabat-kerabatnya. Iya, Nah, kalau misalnya seorang pemimpin tersebut jauh dari agamanya, pastinya itu bakal jadi hal yang miris banget ya Iya, sih, gitu. iya. Karena kan gimana mau mencontohkan ke rakyatnya kalau pemimpinnya aja udah kayak gitu gitu. kan, karena kan pendirian kita kayak tiangnya itu kan ada di Agama agama, Islam, ya agama. Kalau misalnya agama pun tidak baik, ya kita juga gak menutup kemungkinan bahwa dia bukan pemimpin yang baik. Terus benar juga sih apa yang kalian bilang yang tentang soal pemimpin itu harus punya sisi rendah hati. Iya, Karena kan gak boleh sombong ya. Dan menurut aku ya, semakin orang ini merasa dirinya semakin benar, maka apa yang dia lakuin itu bakalan Iya, salah. benar. Karena kita tuh jadi orang tuh nggak boleh yang namanya ngerasa Egois. paling benar, Iya, egois. egois. Jadi dia tuh harus mikirin bukan diri dia sendiri, apalagi pemimpin kan. Jadi harus mikirin semua rakyatnya ya kan. Betul. Jangan jadi egois juga kan, menjadi pemimpin itu kita tuh harus memikirkan
rakyat, perspektif masyarakat bagaimana, kita juga harus menampung aspirasi dan juga kayak saran-saran dari rakyat-rakyatnya Ya, untuk kemajuan negara mereka ya, apa yang dibutuhkan masyarakat. Terus saran-saran dari masyarakat pun perlu dimasukkan ke apa ya, ke introspeksi pemimpin. agar menjadi pemimpin yang lebih baik Iya, ya kan. Terus juga kritik-kritiknya juga harus Ya, diterima. gitu loh. Oke, Kadang kalau menurut kalian sendiri nih ya, kondisi pemimpin di Indonesia itu kayak gimana sih? Aduh, gimana ya bilangnya? kondisi pemimpin di Indonesia tuh mungkin agak kurang ya, karena kita lihat di sini tuh ada terdapat suap menyuap ya, kalau Iya, misalnya benar banget. pemilihan atau bagaimana, sehingga angka pemilihan itu bisa tinggi. Terus juga Bener kayak banget sih, bener. sehingga yang disuap terus jadi yang menang itu tuh kinerja itu bakal kurang. Iya sih. Apalagi sekarang tuh korupsi. Nah, jadi angkuh dong 6,5 dia. tahun aja Iya. nggak apa-apa, yang penting Iya. kita triliunan korupsi Iya. tapi 6,5 tahun hukumannya gitu. Itu benar-benar apa ya guys, karena kalau ada tuh kemarin aku juga sempat baca berita kan, pemimpin di negara lain itu dia korupsi cuman berapa ratus juta dan itu langsung dihukum mati. Bener banget, bener Sedangkan banget. kita yang konon katanya negara ini adalah negara hukum, tapi tingkat Korupsi. pemberi kehukumannya ini Heeh. udah simpel Iya, aja betul. gitu. Bahkan kayak kenapa mereka melakukan hal ini yang ujungnya ya ini benar-benar menindas rakyat Iya, sih. benar. mereka kaya, mereka banyak uang, itu tuh hasil dari uang pajak-pajak. Iya, juga bener guys, banget, yang uang bener-bener- rakyat yang iya, mereka uang ambil. rakyat yang mereka ambil, jadinya kan itu benar-benar yang ini menindas rakyat banget sih. Ya, gitu contohnya maksudnya. daerah Lampung ya yang kita dengar beritanya, karena jalanan mereka itu rusak sehingga nggak memadai buat masyarakat masuk ke jalur itu. Sedangkan bupati ini acuh gak acuh gitu, kayak yang penting dia tuh kaya, makin jaya, gak ngelihat perspektif masyarakat gimana jalannya. Sedangkan kan kita tuh harusnya ada dong biaya per bulan buat masyarakat, iya, anggaran gitu. Iya, begitu. benar sih. Nih kita juga sebagai Gen Z dan mahasiswa ngasih pesan-pesan buat pemimpin-pemimpin di negara kita, tolonglah. Ya, tolonglah. Bukan karena kita lebih muda terus kita Bisa, sok-sokan iya, bener untuk banget. ngasih tahu, cuman kita yang benar-benar merasakan, karena kita pun sudah bisa memilah informasi. Jadi Mana yang baik dan benar. ya kan? jadi buat pemimpin-pemimpin, tolong janjinya direalisasikan, apalagi ya kayak tugas-tugasnya lebih Nah, iya, dipertanggungjawabkan lagi, dan hukuman-hukuman itu tolong lebih diadili lagi. Iya benar, Gitu soalnya sih. kalau aku lihat ya hukum di Indonesia tuh bener yang kata Ina bilang, kurang apa ya, kurang memadai sih menurutku. Kurang ketat menurut Iya, aku. Mas, aku pernah juga lihat berita tentang seorang kakek yang dia tuh nyuri sesuatu barang di Indomaret, tapi dia tuh habis-habisan dipukuli. Bahkan dia ini masuk penjara yang bahkan puluhan tahun. Jadi menurutku nih ya, beliau ini kan kayak gitu, iya emang aku tahu ya perbuatannya salah, tapi kan seenggaknya bisa diadili yang lebih adil ya kan. Iya. Nggak kayak yang tadi yang korupsi sebanyak itu tapi cuman hukumannya segitu doang, kayak Iya, betul. enak banget gak sih kalau kayak gitu. Jadinya sesuai judul kita, pemimpin itu menurut Gen Z ya ini menurut kita gitu. Jadi menurut Gen Z tuh pemimpin-pemimpin yang khususnya ya pemimpin-pemimpin di negara kita sendiri itu emang belum sebaik di negara orang. Ya mungkin emang kita Iya. tahu setiap pemimpin pun manusia dan Iya, punya ada kekurangan dan kekurangannya. kelebihan. Tapi mereka itu sebelum mencalonkannya di pemimpin, mereka sudah mengunggulkan diri mereka sendiri. Makanya kita tagih apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka janjikan sebelum mereka memimpin. Kita wajar dong sebagai rakyat menagih itu semua gitu, karena ya itulah yang mereka janjikan sebelum mereka memimpin gitu. Karena kita juga punya hak ya untuk menuntut, apalagi sekarang tuh Gen Z tuh serem-serem mungkin ya, karena ada data-data yang bakal bocor, apalagi viral tuh di Twitter tuh Bujorka itu yang spill data-data dari pemimpin, pejabat-pejabat yang nggak bener. Apalagi sekarang kita tuh punya akun media sosial Twitter. Nah di situ pun mungkin ada pemimpin-pemimpin yang apa ya,
jejak Jejak digital, jejak iya, digital itu benar, kan bisa dihapusin kan. Nah, bisa jadi Gen Z itu nge-up lagi jejak digital yang kurang Sebelum-sebelumnya iya, yang kurang sebelumnya mengenakan kurang gitu kan. bagus gitu, sehingga ke-spill tuh sifat asli pemimpin itu. Tapi mungkin gak menutup kemungkinan ya, kayak acu gak acu pun pemimpin itu bisa menyuap gitu buat tutup mulut gitu. Apalagi sekarang ada yang kasus korupsi tapi jadi penjara, bahkan penjaranya itu lebih Mewah. Bener banget. Ya, karena ada suap menyuap kan. Kalian lihat gak sih pemimpin-pemimpin yang emang kan tahun ini tuh kita lagi full Iya. beneran pemilu pilkada. Dan fun fact-nya di negara kita ini pemimpinnya tuh banyak banget nih yang nyanyi Iya. dari aktris, aktor, Ya, dari dunia gitu ya. entertainment. Nah, Pendapat iya. kalian gimana? Nah, menurut pendapat aku ya, kenapa mereka ngambil artis? Jadi kan nggak semuanya artis gitu kan, ada dua calon pemilunya ya kan, Iya. kayak jadi wali kota atau gimana. Mereka tuh ngambil salah satu artis buat apa sih? Karena buat ambil ketenaran, Iya, buat iya. ngambil hati masyarakat. Iya, Karena kan betul. mereka udah memiliki ketenaran yang Iya. tinggi ya kan. Nah, kalau aku lihat juga sekarang kayak tingkat kesuksesan tuh harus dilihat dari ketenarannya dulu, paham gak sih? Kayak semisal kita berjualan atau gimana, sekarang aja artis banyak yang jualan. Iya, bener. Dan emang bakalan banyak banget sih kayak yang belinya, karena kan mereka Iya. udah punya kepopuleran Iya, itu loh. populer Makanya juga. itu kenapa mereka banyak ngambil artis-artis buat ambil hati-hati Ya, masyarakat. dan juga sekarang kayak gak logis aja gitu ya dari dunia entertainment ke dunia politik itu. Mungkin ada sifat politiknya juga sih, lebih kritisnya juga sih si artis-artis tersebut. Cuman kayak apa ya, banyak pemimpin yang bagus, kenapa harus dari dunia entertainment, apalagi artis-artis yang kurang laku sekarang. Iya, bener Ya banget. kan, jadi kayak gak menutup kemungkinan mereka tuh cari uang buat apa ya, biar mereka tuh gak tenggelam nyari gitu. Iya. apa sih, nyari sampingan laut politik Iya, gitu. iya, laut politik bener gitu. banget. Tapi enggak sih, karena mereka tuh nggak bilang itu sampingan, Iya. cuman lebih ke ya udah mereka ganti profesi. Iya, ganti profesi. Dengan dalih ya emang mereka akan memprioritaskan politik katanya dibanding dunia entertainmentnya gitu. Sedangkan kalau yang dari kita lihat uangnya di politik dan dunia entertainment sendiri kadang lebih banyak di entertainment. Iya, Bener betul, banget betul, sih, betul, bener betul. Karena kan ya kecuali kalau misalnya ada sisi gelapnya lain Iya, ya sisi gitu. gelap. Makanya yang perlu kita pahami itu adalah ketika kemarin pemilihan, bahkan dari calon-calonnya sendiri tuh ngambil apa ya, kayak pengikut-pengikutnya itu dari kalangan-kalangan artis. Bener, Kan? bener. Karena mereka emang banyak banget followers dan famousnya itu kan, mereka emang udah kayak iya nih. Terus mereka juga melihat dari ini apa ya, artis aktornya punya reputasi yang baik, iya, makanya iya. jadinya kayak pasti dia milih ini, jadinya pasti terpercaya Iya, gitu. betul, Padahal mereka pun dibayar loh guys, jadi kita pun sebagai gangster harus benar-benar pintar Iya. memimpin, bukan karena dia didukung oleh artis yang reputasinya baik Iya, terus kita betul. dukung gitu kan, nggak seperti itu. Apalagi kan bahasa gelap dari para artis kan. Iya, bener Gitu. banget Dan sih. nggak semua itu terpublish gitu. Iya, nggak semua Maksudnya kita terpublish. juga nggak boleh ngeliat tuh dari luarnya Iya. aja. Lagi Tapi ada kita rahasia juga umum harus lihat juga. latar belakangnya Iya, juga latar ya belakang. kan. Dan kalau aku lihat juga Gen Z itu realistis Iya, orangnya. Jadi dia tuh emang benar kata Kiri tadi, pemikirnya kritis ya kan. Nah, terus juga kalau aku lihat kan kita semua ini masyarakat gitu ya kan. Kan kita tuh punya perwakilan rakyat ya. Iya. Tapi kalau aku lihat perwakilan rakyatnya itu malah bukan mewakilkan rakyat. Malah kayak egonya dia sendiri. Iya, ego sendiri iya gitu. benar. Jadi dia tuh malah makan uang rakyat gitu. Iya, kayak yang penting mereka dapat gaji, dapat uang banyak gitu. Gak lihat dari perspektif masyarakat tuh bagaimana, yang penting masyarakat tuh diem gitu, karena ada yang komplain pun bisa ditutup mulutnya buat oleh uang gitu. Iya, itu dia sekarang apa-apa uang gak Iya. sih? Kompleks banget ya guys pembahasan kita hari ini. By the way nih, aku juga ada pertanyaan lain untuk kalian. Jadi kan dari tadi kita udah bahas pemimpin, sisi gelapnya pemimpin di negara kita, bahkan sifat-sifatnya pemimpin itu menurut Islam tuh kayak gimana. Nah sekarang harapan pemimpin, bukan harapan, impian pemimpin kalian tuh kayak gimana sih? Dari yang aku lihat tuh lebih ke amanah aja sih, amanah, jujur juga, dan buktiin gitu apa yang dibuktikan sebelumnya, apa yang dijanjiin di kampanye gitu. Karena kita juga sebagai Gen Z itu gak segan-segan diem karena
kita juga Gen Z tuh orang itu gak mau ditindas ya. Kita punya 1001 cara buat apa ya, buat kita tuh makmur gitu, buat kita tuh jaya gitu, karena kita tuh punya 1000 cara kayak nge-spill apa aja gitu. Meskipun apa ya, Gen Z itu menurut aku ya gak terpaku sama uang mungkin ya, karena Gen Z itu belum apa ya, belum apa ya, jadi kayak Gen Z tuh kita bukan nggak mau disuap, Iya. tapi Gen Z itu yang tadi kita bilang multi talent, dan jadinya mereka nggak begitu tertarik sama Nah, terus juga kan Gen Z itu realistis ya, Iya. yang artinya nggak selalu tentang uang, dan kebahagiaan pun bukan selalu tentang uang ya kan. Dan kalau menurut aku ya pemimpin yang aku suka nih, pemimpin yang aku impikan tuh selain amanah tuh bertanggung jawab juga. Kenapa sih bertanggung jawab? Karena kan apa yang mereka lakuin tuh harus ada pertanggungjawabannya kan, karena kan setiap pemimpin juga punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi setiap kalau dia memiliki kesalahan tuh dia tuh bertanggung jawab sama apa yang terjadi gitu loh, kayak konflik masyarakat, demo dan lain-lain. Dia tuh harus bisa cari solusinya gitu loh. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Nah, kalau aku mau nanya deh, dulu nih kalian sebelum jadi mahasiswa, kalian pernah nggak sih hidup pemimpin? Kayak entah itu di kelas, entah itu di organisasi atau di ekstrakurikuler, pernah nggak sih? Pernah sih, aku pernah jadi pemimpin, jadi ketua event gitu sih ya. Dan mungkin kinerja aku kurang baik gitu, makanya ya aku tuh dibantu sama wakil, kayak sekretaris sama seksi-seksi yang lain gitu. Mungkin aku gak bisa bilang bahwa aku tuh baik, cuman aku mungkin mampu ngatur acara tersebut dengan baik gitu, dibantu dengan teman-teman gitu. Aku pernah sih jadi ketua kelas. Jadi waktu itu ketua kelas aku tuh lagi sakit, dirawat gitu lah. Akhirnya aku yang sebagai wakil dinaikin pangkatnya jadi ketua kelas. Dan kalau aku lihat ya dari perspektif pribadi aku, jadi pemimpin itu bener-bener susah banget. Iya, apalagi di kelas itu, walaupun di kelas gitu kayak sekelompok yang sedikit doang gitu, tapi kayak kita tuh harus punya rasa tanggung jawab. Terus juga kayak kita tuh harus bisa cari solusi kalau kelas kita tuh lagi gimana tuh kita tuh harus cari gitu. Kayak kita punya masalah nih, gimana caranya kita sebagai KM tuh bikin anak kelas kita tuh makmur, enggak terpisah-pisah gitu. Benar juga. Ya, jadi kan kayak udah ada pengalaman gitu lah ya bagaimana jadi pemimpin itu. Oke, kita sepertinya udah panjang banget udah ya, Iya Mas. sih, bener Seru banget. banget kita bahas pemimpin. Jadi di sini aku mau ngasih kesimpulan aja sih buat penonton semua yang nantinya bakal nonton podcast ini. Jadi kalau pemimpin itu menurut Gen Z itu kayak gimana ya? Jadi pemimpin itu yang pastinya harus punya sifat amanah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Terus pemimpin juga harus punya sifat yang rendah hati, gak boleh sombong, dan pastinya harus bisa dipercaya oleh masyarakatnya. Karena ya dia bakal memimpin rakyat, jadi dia juga harus punya empati, simpatinya dari rakyat gitu. Terus buat pemimpin juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan, tidak hanya bertanggung jawab pada duniawi, tetapi juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar gitu. banget, karena kan sebagai umat Islam gitu ya, jadi harus melaksanakan kewajibannya juga. Gitu. Nah, kesimpulan lainnya ya yang tadi kita udah banyak banget ya kita ngejelasin dari latar belakangnya, dari kondisi pemimpin di negara kita sendiri gitu. Pesan-pesan yang diambil juga banyak terkait pemimpin yang harus adil, yang harus jujur, meminimalisir korupsi, dan harus menegakkan hukum keadilan Indonesia. Harus lebih dipertegas lagi hukum Indonesia. Jangan menjadikan kalau hukum itu bisa dibuat semena-mena gitu. Benar, aja. dipermainkan, nggak boleh kalau kayak Apalagi gitu. negara kita ini adalah negara hukum. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di podcast hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman yang terjadi di podcast hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.